Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim S. Mengga angkat bicara soal polemik usulan pejabat eselon 2 yang diduga pernah terlibat kasus tindak pidana korupsi dalam seleksi job fit di lingkup Pemprov Sulbar pada Kamis 3 Juli 2025. Akibat masuknya nama ASN bermasalah dalam proses tersebut, Badan Kepegawaian Negara atau BKN membatalkan pertimbangan teknis pelantikan pejabat eselon 2 yang sebelumnya telah disetujui. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami dari Tribun Sulbar yang telah terhubung, Suwandi. Rekan Suwandi, silakan laporan Anda. Terima kasih rekan Alinda di studio dan selamat siang Tribuners. Jadi betul sekali bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini telah mengusulkan untuk adanya pelantikan dari hasil job fit yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, di mana hasil job fit tersebut telah diserahkan ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Namun memang sampai saat ini persetujuan teknis dari BKN juga belum disetujui atau belum diturunkan. Wakil Gubernur Sulawesi Barat angkat bicara terkait hal ini karena alasan dari BKN belum menyetujui persetujuan teknis terkait dengan hasil job fit pejabat eselon 2 Pemprov Sulbar diakibatkan karena adanya satu ASN yang terlibat dalam kasus pidana korupsi atau tipikor yang ikut dalam seleksi job fit di lingkup Pemprov Sulbar. Akibat masuknya nama ASN bermasalah dalam proses tersebut, BKN kemudian membatalkan persetujuan teknis pelantikan pejabat eselon 2 yang sebelumnya telah disetujui. Menanggapi hal ini, Tribuners Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim S. Mengga mengatakan bahwa hal ini sudah ditangani oleh BKN dan Salim S. Mengga mengatakan bahwa nama tersebut yang tersandung kasus tipikor itu dikatakan nama tersebut diselundupkan masuk ke dalam pejabat eselon 2 yang ikut dalam job fit tersebut. Salim yang merupakan pensiunan Mayor Jenderal TNI itu juga menuturkan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka untuk memastikan nama yang bermasalah khususnya masuk dalam pernah tersandung kasus tipikor agar tidak dipromosi jabatan atau tidak diusulkan namanya untuk naik eselon 2. Sebagai informasi Tribuners, sebelumnya Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fahrullah yang juga pernah menjabat sebagai PJ Gubernur Sulawesi Barat pada 2023 hingga 2024 itu angkat suara mengenai kenapa, apa yang menyebabkan sebenarnya Pertek sampai saat ini belum turun. Hal ini disampaikan dalam sidang komisi bersama Komisi 2 DPR RI pada Senin 30 Juni kemarin, dan ia mengatakan bahwa alasan utamanya adalah ia menemukan adanya satu ASN yang diusulkan naik eselon 2 padahal terlibat kasus tindak pidana korupsi. Hal inilah yang kemudian menjadi penyebab mengapa sampai saat ini Pertek belum disetujui oleh BKN dan Pemprov Sulbar diminta untuk menindaklanjuti dan menghapus serta melanjutkan proses PTDH ASN yang dimaksud yang pernah terlibat kasus tipikor tersebut. Namun sampai saat ini rekan Alinda dan Tribuners, kami masih mencari tahu siapa nama ASN yang terlibat kasus tipikor yang diusulkan ikut dalam job fit dan naik pangkat jabatannya menjadi eselon 2. Demikian rekan Alinda yang dapat kami laporkan dari Mamuju, Sulawesi Barat. Saya kembalikan ke studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.